Jawaban nomor 1A, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara dalam sudut pandang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia secara akademik. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawaban 1B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila yaitu filosofis, historis, sosiokultural, yuridis, dan sosiologis. Arti filosofis yaitu Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum NKRI. Arti historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada. Arti sosiokultural, nilai-nilai Pancasila berasal dari adat kebiasaan bangsa Indonesia yang berbasis pada budaya bangsa Indonesia dan unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Arti yuridis, Pancasila digunakan sebagai rujukan dalam penyajian materi pendidikan di Indonesia. Arti sosiologis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kenyataan atau fakta yang ada di Indonesia. Jawaban nomor 2A, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai religi, adanya aktivitas religi yang nampak pada zaman Mesolitikum, yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan, adanya komunikasi sosial dari beberapa artefaknya. Nilai persatuan, adanya pola pemenuhan kebutuhan hidup melalui pembagian kerja, kaum pria mencari makanan sedangkan kaum wanita menetap di gua, membuat alat rumah tangga, dan menjaga anak-anak. Lalu nilai demokratis, adanya pemimpin dan organisasi serta adanya bercocok tanam dan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Lalu nilai keadilan, adanya pola kehidupan untuk saling melengkapi yaitu gotong royong. Jawaban nomor 2B, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Nilai religi, agama Buddha masuk ke Nusantara dan pada masa Rakai Pikatan juga berkembang agama Hindu, serta adanya pengaruh agama Islam sejak Samudra Pasai. Dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam abad 7. Lalu nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu, sistem kasta di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India. Pengaruh ajaran Buddha di Indonesia menimbulkan rasa kemanusiaan serta berkembangnya rasa toleransi seiring dengan pengaruh ajaran Hindu. Lalu nilai persatuan, dalam isi prasasti 7 buah yupa disebutkan bahwa Mula Warman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para brahmana yang menyebarkan ajaran Hindu. Lalu nilai demokratis, adanya sistem kerajaan pimpinan, pembagian kerja, dan beberapa materi kerajaan dan beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Nilai keadilan, Raja Purnawarman memperhatikan kepentingan rakyatnya, hubungan antara raja, para brahmana, serta rakyat terjalin dengan baik. Jawaban 2C, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional pada masa kerajaan Sriwijaya, nilai religi Sriwijaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Nilai kemanusiaan, ajaran Buddha diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di berbagai bidang. Nilai persatuan, adanya pembangunan Taman Sri Serta, tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran, serta perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Lalu nilai demokratis, semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Dewan Nagari akan memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Lalu nilai keadilan, memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim. Lalu pada masa kerajaan Majapahit, nilai religi berkembangnya agama besar yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu nilai kemanusiaan memberikan kebebasan desa untuk berautonomi khusus agar menjadi tentram, damai, dan tertib. Nilai persatuan, kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyebut Jaya Katwang. Nilai demokratis, adanya struktur pemerintahan untuk melakukan upaya musyawarah dalam memecahkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan. Nilai keadilan, upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan.
Jawaban nomor 3A, nilai-nilai patriotisme yang ada yaitu rela berkorban, keberanian dan kesetiaan, serta cinta terhadap bangsa dan negara. Jawaban nomor 3B, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia adalah nilai persatuan dan nilai demokratis. Nilai persatuan yang nampak untuk mempertahankan Republik Indonesia adalah jiwa rela berkorban, berani dan bersatu untuk melawan penjajah. Jika nilai demokratis yang nampak untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia adalah merumuskan Pancasila atau dasar negara secara musyawarah. Jawaban nomor 4A, pada tanggal 1945, BPUPKI resmi dibentuk untuk membahas dasar negara Indonesia. Upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara resmi dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI pada tanggal 8 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Usulan-usulan dasar negara dikemukakan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945 juga dibentuknya Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun UUD berdasarkan pidato Soekarno. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara atau Piagam Jakarta. Setelah melalui persidangan, akhirnya rumusan Pancasila yang diambil dari Piagam Jakarta dan adanya perubahan itu berhasil dirumuskan dan juga dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Jawaban nomor 4B, pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini menjadi langkah awal untuk membahas naskah perundangan UUD 1945 dan berhasil mengesahkan UUD beserta pembukaan UUD 1945. Hasil dari sidang itu antara lain melakukan perubahan pada sila ke-pertama, pengesahan UUD 1945 sebagai hukum dasar, dan pengesahan pembukaan UUD 1945 yang ada di alinea ke-4 tercantum rumusan Pancasila, serta pengesahan UUD 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia. Jawaban nomor 5A, sistem filsafat dalam Pancasila adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Karena sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Jawaban nomor 5B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang ontologi, bidang epistemologi, dan bidang aksiologi. Bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Bidang epistemologi adalah yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Bidang aksiologi yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Jawaban nomor 5C, unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat ada unsur ketuhanan, unsur kemanusiaan, unsur persatuan, unsur kerakyatan, dan unsur keadilan. Unsur ketuhanan yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan dan adanya berbagai agama. Jika unsur kemanusiaan adanya rasa kemanusiaan dalam diri manusia. Pada dasarnya kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Unsur persatuan adanya ciri-ciri bangsa Indonesia yang rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Lalu unsur kerakyatan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Unsur keadilan berarti mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan bersikap adil. Jawaban nomor 5D, nilai adalah sesuatu yang ditambahkan agar wujud harus dijabarkan ke dalam aturan atau norma. Mematuhi norma tersebut juga diperlukan moral atau etika. Jawaban nomor 5E, sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Lalu maknanya sebagai hukum dasar negara yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Jawaban nomor 6, 1. Menghormati orang lain yang berbeda agama, termasuk pengimplementasian sila ke-1. 2. Membantu sesama warga masyarakat meskipun berbeda keyakinan, termasuk pengimplementasian sila ke-1. 3. Tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, termasuk pengimplementasian sila ke-2. 4. Adanya sikap peduli dan tolong-menolong sesama warga masyarakat, termasuk pengimplementasian sila ke-2. 5. Mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lainnya, termasuk pengimplementasian sila ke-3. 6. Saling menjaga nama baik lingkungan masyarakat, termasuk pengimplementasian sila ke-3. 7. Menyelesaikan masalah di lingkup masyarakat dengan musyawarah, termasuk pengimplementasian sila ke-4. 8. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghormati pendapat orang lain, termasuk pengimplementasian sila ke-4. 9. Bersikap adil kepada seluruh warga masyarakat dengan tetap memperhatikan antara hak dan kewajiban, termasuk pengimplementasian sila ke-5. 10. Memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, termasuk pengimplementasian sila ke-5. Jawaban nomor 7A. Kebiasaan hidup seperti selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak satu sama lain, serta menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga dapat mencegah penyebaran wabah COVID-19. Untuk alternatifnya yaitu melakukan vaksin, akan tetapi yang paling utama adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jawaban nomor 7B. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini yaitu bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menerapkan sila ke-3. Lalu juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini menerapkan sila ke-4. Selain itu juga adanya keadilan antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menerapkan sila ke-5. Contoh faktual saat ini antara masyarakat dengan masyarakat yaitu penjualan masker, hand sanitizer, dan sebagainya dijual sebagaimana mestinya, tidak dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika contoh faktual saat ini antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu diberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat tanpa memandang status sosial.